Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dilansir dari litigasi.co.id. Pada video kali ini kita akan mengkisahkan tentang kerinduan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki penyakit sopak, yakni kulit pada tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya yang sudah tua, buta dan lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Namun ada satu permintaan ibunya untuk berhaji yang sulit ia kabulkan, karena kemiskinannya. Meski demikian Uwais tak kehabisan akal. Suatu hari beliau membeli seekor anak lembu, lalu membuat kandangnya di puncak bukit. Setiap pagi beliau naik turun bukit dan menggendong anak lembu itu hingga terasa ringan baginya. Saat musim haji tiba, Uwais bertekad untuk memberangkatkan ibunya berhaji dengan cara menggendong ibunya yang lumpuh tersebut. Uwais menggendong ibunya sembari berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibu tercintanya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya yang heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kamu, apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuknya? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yakni dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah berpesan kepadanya, "Di zaman kamu nanti, akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman dan dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kecintaan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya kembali dari Madinah yang telah bertemu Rasulullah, sedangkan dia belum pernah bertemu Rasulullah. Suatu saat Uwais mendengar tentang patahnya gigi Rasulullah saat perang Uhud. Uwais segera mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Rasulullah semakin mendalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan beliau dan memandang wajah beliau dari dekat? Ia rindu mendengar suara Rasulullah, yakni kerinduan karena imannya. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua buta dan lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Rasulullah yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi.
Pada suatu hari, Uwais datang mendekati ibunya, lalu mencurahkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan untuk pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai anakku. Temuilah Rasulullah di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengannya, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni tiba di kota Madinah. Ia mencari rumah Rasulullah. Setelah ia menemukan rumah beliau, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Rasulullah yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Rasulullah sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, yakni istri Rasulullah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni, bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah. Namun ia mengingat pesan ibunya yang sudah tua dan sakit itu, agar ia segera kembali pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya pada sang ibu, ia tidak bisa menunggu kepulangan Rasulullah dari medan perang. Dengan terpaksa Uwais pamit kepada Siti Aisyah untuk segera pulang ke Yaman, dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Rasulullah pun beranjak pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni anak yang taat kepada ibunya, dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Rasulullah. Ia tidak bisa berlama-lama karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah memandang kepada Ali dan Umar seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti, dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Rasulullah itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang bekerja sebagai pengembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi, Ali, selalu menanyakan dia? Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka, dia sedang menjaga unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais berada,
Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Rasulullah bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Terjadi keajaiban saat wafatnya Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali, agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.